Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada satu persoalan besar di Indonesia. Ada terlalu banyak yang nyinyir kepada orang-orang yang berusaha mengkritik kecurangan yang dianggap lazim berlaku di tengah masyarakat. Ketika ada orang yang bicara secara terbuka tentang praktek-praktek licik, curang, jahat, dia ini harus siap-siap menerima gencaran kritik dari mereka yang ternyata terganggu dengan pembongkaran praktek jahat itu. Ada teori yang bilang, sebuah sistem yang busuk akan terus bertahan karena kebusukan itu menular, sehingga orang-orang di dalam sistem merasa bahwa kecurangan itu adalah hal yang normal dan tidak perlu diubah. Dan ketika tiba-tiba ada orang yang terpanggil untuk bersuara tentang kecurangan itu, dia justru akan diperlakukan sebagai pahlawan kesiangan. Inilah yang menyebabkan korupsi terus bertahan di segala lapisan masyarakat. Kita bisa bicara soal contoh-contoh makro yang tak terjangkau, tapi kita juga bisa bicara soal contoh-contoh kecil yang kita hadapi sehari-hari. Kali ini saya akan berikan contoh tentang peristiwa yang mungkin terlihat kecil, tapi saya anggap penting untuk menunjukkan bagaimana masyarakat secara kolektif membiarkan atau bahkan mendukung praktek-praktek curang yang membuat masyarakat menderita. Kali ini saya hendak bicara tentang kisah kawan saya yang juga adalah kader PSI, Sigit Widodo, yang menjadi korban manipulasi harga makanan di rest area Jalan Tol Cipali. Dia digetok oleh penjual makanan di rest area itu beberapa hari setelah Idul Fitri. Sigit memilih untuk mempersoalkannya di Twitternya. Tapi yang kemudian terjadi adalah dia digebuki ramai-ramai. Tentu saya tidak dalam artian digebuki secara fisik, tapi dia dibully dari berbagai penjuru dunia Twitter. Seperti diceritakan Sigit, kasus itu terjadi pada Sabtu 22 April 2023 sekitar pukul 8 malam. Dia ketika itu hendak mudik dari BSD Tangerang ke Purwokerto bersama anaknya lewat tol Cipali. Namun karena adanya kemacetan yang luar biasa di jalan tol itu, Sigit memutuskan untuk istirahat sejenak dan makan malam di rest area KM 86A. Setelah mengantre cukup lama, baru pada pukul 8 malam ia dapat parkir di rest area itu. Sigit dan anaknya sebetulnya hendak makan di salah satu restoran fast food, tapi penuh dan tidak kebagian tempat. Karena itu mereka menuju salah satu tempat makan di food court yang ada di rest area itu. Modelnya prasmanan. Sigit dan anaknya mengambil 2 piring nasi, 3 ekor ayam, 2 telur dadar, tahu, tempe, dan minum teh di botol kecil. Sigit tidak memperoleh daftar harga makanan. Dan ketika dia hendak membayar makanan itu terlebih dulu, si pegawai rumah makan menyuruhnya untuk bayar belakangan. Sigit sebenarnya sudah curiga, tapi karena dia sudah lelah dan waktu sudah cukup malam, dia pun mengikuti saja apa kata si penjual. Ternyata firasatnya benar. Seusai makan, Sigit diminta membayar Rp155.000. Si pelayan juga tidak memberi bon atau tanda terima pembayaran. Sesampainya di tempat tujuan dia, Sigit langsung membuat tweet berisi ceritanya digetok oleh si penjual makanan. Di media, Sigit bercerita bahwa membagikan cerita itu karena khawatir ada pemudik yang datang dengan rombongan besar tapi tidak punya uang. Dia menulis tweet yang bunyinya begini. Buat yang sedang istirahat di rest area kilometer 86A Cipali dan ingin ngirit, saya sarankan jangan makan di sini. Di bawah tulisan, Sigit mengunggah foto papan nama Rumah Makan Hadea. Dia menambahkan lagi bahwa dia membeli 2 porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan dengan harga Rp155.000. Namun sindir Sigit jika pelanggan sedang ingin beramal, ya boleh saja untuk makan di tempat makan tersebut. Menurut kalkulasi Sigit, si pelayan mematok harga berlebihan. Total harga yang harus dibayar sebenarnya maksimal sekitar Rp119.000. Jadi ada selisih sekitar Rp36.000. Belakangan pun, pengelola rumah makan Hadea menanggapi cuitan Sigit sambil minta maaf. Dia menyatakan bahwa karyawan rumah makannya sudah melakukan kelalaian saat bertransaksi dengan Sigit. Dia juga berjanji akan mengembalikan kelebihan bayar kepada Sigit. Permintaan maaf itu diterima dengan baik oleh Sigit. Dia berterima kasih dan menyatakan percaya bahwa rumah makan Hadea akan melakukan perbaikan agar menjadi kedai yang digemari oleh para pengguna rest area di masa mendatang. Sigit bahkan mengajak semua yang mampir di rest area kilometer 86A untuk menjajal makanan di rumah makan Hadea. Belakangan, pengelola rest area kilometer 86A memberi sanksi terhadap rumah makan Hadea. Selama 1 minggu, rumah makan itu tak boleh beroperasi.
Corporate Communication Astra Tol Cipali Asri Fajarwati juga mengimbau kepada calon pembeli untuk tak ragu melaporkan jika mengalami hal serupa. Menurut saya, apa yang dilakukan Sigit adalah tindakan bertanggung jawab dari seorang warga yang hendak memperjuangkan hak konsumen. Si pelayan jelas mencurangi Sigit. Dia tidak memberi daftar harga makanan, dia tidak memberikan bon pembayaran, dan dia menaikkan harga dari harga semestinya. Pengelola HDA sudah mengakui kecurangan itu dan terpaksa menerima sanksi yang dikenakan pengelola rest area. Ini adalah praktek-praktek curang yang lazim ditemukan di banyak tempat di Indonesia. Jadi Indonesia justru butuh lebih banyak orang seperti Sigit yang tak mau begitu saja dijadikan korban. Namun seperti yang saya katakan, banyak warganet yang justru membela praktek curang tersebut. Di jagat Twitter, para social justice warrior tanpa akal sehat dengan biadab mengecam Sigit yang dianggap seolah mematikan rezeki rakyat kecil. Atau misalnya ada pula politisi bernama Andi Sinulinga yang menulis Sigit tidak konsisten karena protes ketika harus bayar Rp155.000 tapi tidak protes ketika pemerintah mencabut subsidi. Katanya lagi, kalau mau makan murah, bawa kompor masak sendiri selama di jalan. Ada pula yang menganggap Sigit tidak berhati karena para penjual makanan itu toh memperoleh keuntungan besar tidak setiap hari, melainkan hanya setahun sekali di hari besar. Bahkan ada pula yang membandingkan harga di rest area itu dengan harga yang ditetapkan di wilayah lapangan golf. Intinya mereka mencerca Sigit, padahal Sigit sebenarnya sedang menegakkan kebenaran. Memang ada yang menunjukkan bahwa Sigit tidak sejak awal menyebut bahwa yang dibelinya adalah 2 nasi, 3 ayam, 2 telur tahu, tempe, dan 2 teh botol. Tapi kalaupun Sigit tidak menyebut makanan yang dibelinya secara terperinci, faktanya adalah memang ada selisih harga sampai Rp39.000, pelayan memang tidak memberikan daftar harga, pelayan memang tidak memberikan bon pembelian, pengelola rumah makan minta maaf dan mengakui kesalahan, dan pengelola rest area juga mengakui kesalahan. Jadi jelas memang ada markup harga dan itu mungkin dilakukan bukan hanya kepada Sigit, tapi juga puluhan atau ratusan pengunjung lainnya. Dan jelas sanksi penutupan itu hanya berlaku untuk 1 minggu dan diharapkan akan memberikan efek jera pada setiap pemilik atau pekerja rumah makan yang hendak mempermainkan harga. Jadi jelas Sigit berada di jalan yang benar. Lantas kenapa ada begitu banyak serangan datang dengan kata-kata kasar? Jawaban pertamanya seperti saya katakan, sebuah sistem busuk bertahan karena kebusukan itu menular kepada mereka yang sebenarnya juga menjadi korban. Tapi mungkin juga Sigit diserang karena siapa dia. Sigit adalah politisi PSI yang selama ini memiliki track record memperjuangkan kebenaran melawan manusia-manusia yang berhati busuk. Kasus terakhir adalah perjuangan Sigit melawan penggusuran SDN 1 Pondok Cina karena di tanahnya hendak dibangun masjid oleh pemerintah Depok. Jadi mungkin sekali soal rest area ini hanya dimanfaatkan untuk menghabisi Sigit. Mereka yang menyerang adalah mereka yang membenci karena Sigit datang dari PSI yang memang selama ini dibenci para koruptor yang selama ini diuntungkan sistem. Tapi saya percaya orang seperti Sigit tidak akan mundur memperjuangkan kebenaran hanya karena diserang kaum berpikiran sempit. Kita harus dukung orang seperti Sigit karena Sigit memperjuangkan kebenaran. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.